belanja negara sampai dengan akhir Juli, ini periode akhir Juli ya, jadi bulan ke-7 belum, walaupun kita sampaikan Agustus, yaitu mencapai 1.638,8 triliun rupiah. Ini artinya kita sudah membelanjakan 49,3%. Apakah pemerintah concern dengan daya beli masyarakat sedang turun dan akan memberikan insentif fiskal terbaik dan betul-betul memposisikan bagaimana pajak bukan hanya sebagai uang buat mengumpulkan uang buat negara, tapi pajak sebagai fungsi pengatur buat ekonomi. Kira-kira demikian, Mbak Asri. Baik. Terhadap IKN akan dibilang tidak mendukung pembangunannya. Ini kan apa ya, nggak direncanakan ya. Jadi saya pikir Pak Prabowo harus tegas. Kira-kira pembengkakannya ke APBN bakal seperti apa di tahun depan? Takut sebenarnya ngomongin ginian. Jadi selain UKT, mahasiswa itu dipaksa untuk membayar iuran pembangunan atau pembiayaan untuk institusi. Nah, jadi artinya ini negara udah mulai lepas tangan di beberapa pos pendidikan, dan ternyata ini ada hubungannya dengan menyiapkan pos makanan bergizi. Jadi ini adalah postur dari APBN kita hingga akhir Juli. Ya, banyak sekali penutupan pabrik-pabrik produsen dari alas kaki, edisi alas kaki seperti pabrik bata di Purwakarta. Imbasnya tentunya ada PHK terkait dengan ratusan pekerja buruh, ada juga pabrik untuk brand Adidas di Parkland World Indonesia yang melakukan PHK di Juni 2023, juga di Tangerang, Banten juga melakukan PHK sekitar 1.400 karyawan di Mei 2023, ada pabrik di Karawang memangkas 2.500 karyawan dengan alasan efisiensi perusahaan. Ya, ini juga data yang lain juga mencatatkan di tahun 2023 proporsi usaha mikro mencapai 99,62%, sedangkan proporsi pelaku usaha kecil dan menengah hanya sekitar 1,32%. Bandingkan dengan apa yang kita lihat di tahun 2024. Jadi tahun 2025 saya tidak melihat akan terjadi perubahan signifikan dari sisi penerimaan. Namun dari sisi belanja tentu ada perubahan, ya, seperti yang kita tahu semua, program-program pemerintah yang akan datang ini sudah mulai diakomodasikan di belanja tahun 2025. APBN hingga bulan Juli yang menunjukkan adanya perkembangan perbaikan. Kalau kita lihat, pendapatan negara mencapai 1.545,4 triliun. Ini artinya kita telah mengumpulkan 55,1% dari target APBN tahun ini. Kita harus memastikan kepatuhan membayar pajak dulu. Jadi kalau saya itu selalu menyatakan bahwa semua kita ini warga negara itu wajib bayar pajak. Nggak bisa juga pemerintah mengintervensi bank suruh membiaya, nggak bisa juga begitu. Tentu di sini intervensinya adalah dari pemerintah yang harus membiayai. Misalnya Juli kita mengalami defisit 93,4 triliun atau 0,41% dari GDP. Ini masih kecil dibandingkan total target defisit tahun ini, ya, yang seperti di dalam APBN yaitu 2,2%. Ya, ditargetkan oleh pemerintahan yang akan datang bahwa satu saat nanti kita ingin penerimaan pemerintah itu kalau nggak salah 21 atau 23% PDB, atau pajaknya itu hampir 19% PDB. Ini adalah 87 miliar. Segitulah angka yang dihabiskan para pemimpin negeri untuk merayakan Hari Kemerdekaan di IKN. Bombastis sana, merdeka! Angka 87 miliar ini naik 64% dari realisasi pelaksanaan upacara di Istana Negara tahun lalu yang cuma 53 miliar. Nah, kita nggak melihat apa sasaran buat memperingan beban ekonomi mendatang, khususnya pada masyarakat. Negara kita punya beban utang yang cukup berat dan bunganya yang harus dibayar oleh pemerintah sudah jatuh tempo itu besar banget, apalagi dolar naik. Ya, dan terjebak sebenarnya sebesar selama 30 tahun, Mbak. Nah, kita mau nggak mau ke depan itu memang harus keluar. Program makanan bergizi mungkin anggarannya itu dugaan saya kalau dilakukan secara penuh, ya, dengan anggaran yang kita tahu sekitar Rp15.000 per orang, ya, itu mungkin akan mencapai sekitar 250 triliun. Tetapi untuk tahap pertama ini yang dilakukan adalah hanya sekitar 71 triliun.